Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-21 tentang masuknya Islam Hamzah bin Abdul Muthalib. Di tengah suhu yang diliputi awan kezaliman dan juga penindasan, tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang menyinari jalan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 dari kenabian, lebih tepatnya pada bulan Zulhijjah. Mengenai sebab keislamannya adalah bahwa suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa. Lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian dia memukuli tubuh beliau dengan batu di bagian kepala, sehingga memar dan darah pun mengalir. Selepas itu, dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Kala itu, budak wanita Abdullah bin Jud'an berada di kediamannya di atas Bukit Safa dan menyaksikan pemandangan yang belum lama terjadi. Kebetulan Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia langsung memberitahukan kepadanya tentang perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi hal itu, sebagai seorang pemuda yang gagah lagi punya harga diri yang tinggi di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah besar dan langsung bergegas pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Dia berkonsentrasi mempersiapkan segalanya bila berjumpa dengan Abu Jahal dan akan memberikan pelajaran yang paling pahit kepadanya. Maka ketika dia masuk Masjidil Haram, dia langsung tegak persis di arah kepala Abu Jahal sembari berkata, "Hai si Hinadina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian dia memukulinya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat hal itu, sebagian orang-orang dari Bani Makhzum, yakni dari suku Abu Jahal, terpancing emosinya. Demikian pula dengan orang-orang dari Bani Hashim, dari suku Hamzah. Abu Jahal melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah atau julukan Hamzah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah pada mulanya adalah sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Dia kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan tali yang kokoh ataupun agama Islam dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Selanjutnya adalah tentang masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab. Di tengah suhu yang sama pula, sebesar cahaya yang lebih benderang dari yang pertama kembali menyinari jalan. Itulah keislaman Umar bin Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 dari kenabian, yaitu 3 hari setelah keislaman Hamzah. Nabi memang telah berdoa untuk keislamannya, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dan dia mensahihkannya dari Ibnu Umar, dan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas, bahwasanya Nabi bersabda, "Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar radhiyallahu anhu. Setelah meneliti secara cermat seluruh periwayatan yang mengisahkan keislamannya, nampak bahwa campaknya Islam ke dalam hatinya berlangsung secara perlahan. Akan tetapi sebelum kita membicarakan ringkasannya, perlu kami singgung terlebih dahulu karakter dan watak dari kepribadiannya. Beliau dikenal sebagai seorang yang temperamental dan memiliki harga diri yang tinggi. Sangat banyak kaum muslimin merasakan beragam penganiayaan yang dilakukannya terhadap mereka. Sebenarnya secara lahiriah, apa yang menghinggapi perasaannya sangat kontras antara keharusan menghormati tatanan adat yang telah dibuat oleh nenek moyangnya, kekaguman terhadap mental baja kaum muslimin dalam menghadapi berbagai cobaan demi menjaga akidah mereka, serta timbulnya berbagai keraguan dalam dirinya. Sementara sebagai seorang cendekiawan, dia beranggapan bahwa apa yang diseru oleh Islam
bisa saja lebih agung dan suci dari selainnya. Oleh karena itu, begitu memberontak, langsung saja dia berteriak lantang. Demikian yang dikemukakan Muhammad Al-Ghazali. Ringkasan kisah keislaman Umar setelah dilakukan penyatuan riwayat, bermula dari tindakannya pada suatu malam, bermalam di luar rumahnya. Lalu dia pergi menuju Masjidil Haram dan masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Nabi tengah berdiri, melakukan salat dan membaca surat Al-Haqqah. Pemandangan itu dimanfaatkan oleh Umar untuk mendengarkannya dengan khusyuk, sehingga membuatnya terkesan dengan susunannya. Dia berkata, "Aku berkata pada diriku, demi Allah, ini benar adalah ucapan tukang syair, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy." Kemudian beliau membaca, "Innahu laqaulu rasulin karim, wa ma huwa biqauli syair, qalilan ma tu'minun." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Quran Surat Al-Haqqah ayat 40-41. Lantas aku berkata pada diriku, ini adalah ucapan tukang tenun. Lalu beliau meneruskan bacaan beliau. Wala biqauli kahin, qalilan ma tadhakkarun, tanzilum min rabbil alamin. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Haqqah ayat 42-43 hingga akhir surat tersebut. Maka ketika itulah Islam memasuki relung hatiku. Inilah awal benih-benih Islam merasuk ke dalam relung hati Umar bin Khattab. Tetapi kulit luar, sentimental jahiliyah, dan fanatisme terhadap tradisi, serta kebanggaan akan agama nenek moyang justru mengalahkan inti hakikat yang dibisikkan oleh hatinya. Akhirnya, dia tetap giat dalam upayanya melawan Islam, tanpa menghiraukan perasaan yang bersamayam di balik kulit luar tersebut. Di antara bukti nyata kekerasan wataknya dan rasa permusuhan yang sudah di luar batas terhadap Rasulullah adalah saat suatu hari dia keluar sambil menghunus pedang hendak membunuh beliau. Ketika itu, dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, seseorang dari suku Bani Zahrah atau seseorang dari suku Bani Makhzum. Orang tersebut berkata, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Dia menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Orang tersebut berkata lagi, "Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahrah?" Umar menjawab, "Menurutku, sekarang ini engkau sudah menjadi penganut as-sabi'ah, sebutan mereka terhadap agama baru, Islam, dan keluar dari agamamu." Orang itu berkata kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengagetkanmu lagi, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuan dan iparmu juga telah menjadi penganut as-sabi'ah dan meninggalkan agama mereka berdua yang sekarang ini." Mendengar hal itu, Umar dengan segera berangkat mencari keduanya, dan saat dia sampai di tengah-tengah mereka, di sana dia menjumpai Khabbab bin Al-Arat yang membawa sahifah atau lembaran Al-Quran bertuliskan Toha dan membacakannya untuk keduanya, sebab dia secara rutin mendatangi keduanya dan membacakan Al-Quran terhadap keduanya. Tatkala Khabbab mendengar gerak-gerik Umar, dia menyelinap ke bagian belakang rumah, sedangkan saudara perempuan Umar menutupi sahifah tersebut. Ketika mendekati rumah, Umar telah mendengar bacaan Khabbab terhadap mereka berdua. Karenanya saat dia masuk langsung bertanya, "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" Keduanya menjawab, "Tidak, hanya sekedar perbincangan di antara kami." Kemudian dia berkata lagi, "Tampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut as-sabi'ah." Iparnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya tersebut, lalu menginjak-injaknya dengan keras. Lantas saudara perempuannya datang dan mengangkat suaminya menjauh.
darinya, namun dia justru ditampar oleh Umar, sehingga darah mengalir dari wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa dia memukulnya, sehingga Umar terluka. Saudaranya berkata dalam keadaan marah, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Ketika Umar merasa putus asa dan menyaksikan kondisi saudaranya yang berdarah, dia menyesal dan merasa malu, lalu berkata, "Berikan kitab yang ada di tangan kalian ini kepadaku, dan bacakan untukku." Saudaranya itu berkata, "Sesungguhnya engkau itu najis, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya, melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu, berdiri dan mandilah." Kemudian dia berdiri dan mandi, lalu mengambil kitab tersebut dan membaca, "Bismillahirrahmanirrahim." Dia berseloroh, "Sungguh nama-nama yang baik dan suci." Kemudian dia melanjutkan dan membaca, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya, aku ini adalah Allah, tidak ada ilah atau Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Dia berseloroh lagi, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Muhammad." Saat Khabbab mendengar ucapan Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling kau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Sementara Rasulullah saat ini ada di rumah yang terletak di kaki bukit Safa. Umar mengambil pedangnya sembari menghunusnya, lalu berangkat hingga tiba di rumah tempat beliau berada tersebut. Dia mengetuk pintu, lalu seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut dan melihatnya menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Para sahabat yang berjaga bersiaga penuh mengantisipasinya. Gelagat mereka tersebut mengundang tanda tanya Hamzah. "Ada apa gerangan dengan kalian?" Mereka menjawab, "Umar." Dia berkata, "Wahai Umar, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Namun, jika dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Saat itu, Rasulullah masih di dalam rumah dan diberitahu tentang Umar. Maka beliau pun keluar menyongsongnya dan menjumpainya di bilik. Beliau memegang baju dan gagang pedangnya, lalu menariknya dengan keras seraya bersabda, "Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah." Dan dia pun masuk Islam yang disambut dengan pekikan takbir oleh penghuni rumah, sehingga terdengar oleh orang yang berada di dalam masjid. Umar merupakan sosok yang memiliki rasa harga diri yang tinggi dan keinginan yang tidak boleh dihalang-halangi. Oleh karena itulah, keislamannya menimbulkan guncangan luar biasa di kalangan kaum musyrikin dan membuat mereka semakin terhina dan patah arah. Sementara bagi kaum muslimin, hal itu menambah wibawa, kemuliaan, dan kegembiraan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar. Dia berkata, "Tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling keras terhadap Nabi. Kemudian aku berkata, pasti Abu Jahal orangnya. Lalu aku datangi dia dan aku ketuk pintu rumahnya. Dia pun keluar menyambutku sembari berkata, 'Selamat datang, ada apa denganmu?' Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, serta membenarkan apa yang telah dibawanya." Lalu dia menggebrak pintu di hadapan wajahku, sembari berkata, "Mudah-mudahan Allah menjelekkanmu dan apa yang engkau bawa."
Dalam versi Ibnul Jauzi disebutkan bahwa Umar berkata, "Dulu jika seseorang masuk Islam, maka orang-orang menggelayutinya, lantas memukulinya, dan dia juga memukuli mereka. Namun ketika aku telah masuk Islam, aku mendatangi pamanku, Al-As bin Hasim, dan memberitahukan kepadanya hal itu. Dia malah masuk rumah. Lalu aku pergi ke salah seorang pembesar Quraisy, sepertinya Abu Jahal, dan memberitahukan kepadanya tentang keislamanku. Tetapi dia juga malah masuk rumah." Ibnu Hisham juga menyebutkan, demikian pula Ibnul Jauzi secara ringkas, bahwa ketika Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi yang merupakan penyambung lidah Quraisy yang paling getol, dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Ibnu Al-Khattab telah menjadi pengikut Sobi'ah. Umar pun menimpali di belakangnya, "Dia bohong, akan tetapi aku telah masuk Islam." Mereka pun menyergapnya sehingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Umar seorang diri melawan mereka. Pertarungan itu baru selesai saat matahari sudah berada tepat di atas kepala mereka. Tetapi Umar sudah tampak kepayahan. Dia hanya bisa duduk, sementara mereka berdiri dekat kepalanya. Dia berkata kepada mereka, "Lakukanlah apa yang kalian suka. Sungguh, aku bersumpah atas nama Allah, bahwa andai kami berjumlah 300 orang, niscaya telah kami biarkan mereka untuk kalian, atau kalian biarkan mereka untuk kami." Setelah kejadian itu, kaum musyrikin berangkat dalam jumlah besar menuju rumahnya dengan tujuan akan membunuhnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wali As-Sahmi, Abu Amro, sembari membawa mantel dan baju yang dilipat dan terbuat dari sutra. Dia berasal dari suku Bani Sahm yang merupakan sekutu kami di masa jahiliyah. Umar berkata kepadanya, "Ada apa denganmu? Kaummu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam," katanya. Umar setelah mengatakan bahwa ia aman berkata, "Kalau begitu tidak akan ada yang bisa melakukan hal itu terhadapmu." Al-As kemudian keluar dan mendapatkan banyak orang yang sudah memadati lembah tersebut. Lantas dia berkata kepada mereka, "Hendak kemana kalian?" Kemudian mereka menjawab, menemui si Ibnu Al-Khattab yang sudah menjadi penganut Sobi'ah, yaitu sebutan mereka terhadap Islam ini. Dia menjawab, "Kalian tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapnya." Orang-orang itu pun pergi secara bergerilya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, demi Allah, seolah-olah mereka itu bagaikan pakaian yang tersingkap. Demikianlah dampak keislamannya terhadap kaum musyrikin. Sedangkan terhadap kaum muslimin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Umar, mengapa kamu dijuluki Al-Faruq?" Dia berkata, "Hamzah masuk Islam 3 hari lebih dahulu dariku." Selanjutnya dia menceritakan kisah keislamannya. Dan di akhirnya dia berkata, "Lalu aku berkata saat aku sudah masuk Islam, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup?" Beliau menjawab, "Tentu saja, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup." Lalu aku berkata, "Lantas untuk apa sembunyi-sembunyi? Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kita harus keluar." Lalu beliau membagi kami dalam 2 barisan, salah satunya dipimpin oleh Hamzah dan yang lainnya dipimpin olehku. Debu dan pasir tersebut yang ditinggalkannya ibarat ceceran gandum yang dihaluskan. Akhirnya kami memasuki Masjidil Haram. Kemudian aku menoleh ke arah Quraisy dan Hamzah. Mereka tampak diliputi oleh kesedihan yang tidak pernah mereka rasakan seperti itu sebelumnya. Sejak saat itulah Rasulullah menamaiku Al-Faruq. Ibnu Mas'ud sering berkata, sebelumnya kami tak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Dari Su'aib bin Sinan Ar-Rumi, dia berkata, ketika Umar masuk Islam, barulah Islam menampakkan diri dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami juga berani duduk-duduk secara melingkar di sekitar Baitullah. Mereka melakukan tawaf, mengimbangi perlakuan orang yang kasar kepada kami, serta membalas sebagian yang diperbuatnya.
Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, kami senantiasa merasakan izzah sejak Umar masuk agama Islam.